Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavian Teguh Budi dengan NIM 44412000121. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dan BMC olahan sambal by Ulek. Adapun video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Nanak Sdianto, STMKOM. Yang pertama ada profil usaha. CV Uluxara Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan olahan seperti sambal dan bumbu instan. Dikenal juga dengan nama ulek.id. Ulek didirikan pada bulan April tahun 2021, berawal dari sebuah bisnis restoran keluarga yang harus gulung tikar akibat pandemi dan memulai perjalanannya dengan menjual produk sambal secara kecil-kecilan di depan rumah. Dengan tekad yang tak tergoyahkan dan semangat yang membara, saat ini Ulek telah mampu menjual lebih dari 100.000 produk setiap bulannya. Produk dari Ulek juga telah mendapatkan sertifikasi halal dan izin PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga dari pemerintah. Adapun menu-menu dari ulek.id ini terdiri dari ulek iga emplok, ulek ayam kecombrang, ulek cumi cabai hijau, ulek cakalang balado, ulek cumi jeletot, dan ulek ceker emplok. Produk dari ulek.id ini dapat dijumpai di berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan TikTok Shop. Selanjutnya ada analisis SWOT dari produk olahan sambal bay ulek. Pertama ada strength atau kekuatan. Pertama ada merek kuat. Ulek.id telah berhasil membangun merek yang kuat dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, terutama pecinta makanan pedas. Selanjutnya ada variasi produk. Produk Ulek menawarkan berbagai varian sambal dengan rasa yang khas dan unik, memenuhi preferensi konsumen yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kualitas produk. Produk Ulek menggunakan bahan baku yang berkualitas dan proses produksi yang higienis sehingga menghasilkan produk yang konsisten dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, distribusi yang luas. Produk ulek.id ini tersedia di berbagai saluran distribusi, baik online maupun offline, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk sambal ini. Dan yang terakhir, pemasaran yang efektif. Pemasaran yang efektif. Produk ulek dipasarkan melalui media sosial dan berkolaborasi dengan para influencer, sehingga produk ulek berhasil menjangkau target pasar yang luas, khususnya anak muda. Selanjutnya ada weakness ataupun kelemahan. Pertama, ketergantungan pada bahan baku cabai. Kenaikan harga bahan baku utama seperti cabai dapat mempengaruhi harga jual produk dan akan berpengaruh kepada margin keuntungan. Selanjutnya ada tantangan dalam menjaga konsistensi rasa. Menjaga konsistensi rasa pada setiap batch produksi menjadi tantangan utama. Terlebih lagi produk ulek ini sudah diproduksi dengan skala yang besar. Dan terakhir, persepsi harga di konsumen. Beberapa konsumen mungkin menganggap harga produk ulek.id ini relatif tinggi dibandingkan dengan merek lain, sehingga mereka dapat membeli produk olahan sambal di tempat lain. Selanjutnya ada opportunity ataupun peluang. Pertumbuhan pasar makanan siap saji. Meningkatnya permintaan akan makanan siap saji memberikan peluang bagi ulek.id untuk memperluas pasar, khususnya untuk konsumen yang tidak memiliki waktu untuk membuat sambal. Selanjutnya ada tren makanan sehat. Ulek.id dapat mengembangkan produk sambal yang lebih sehat dengan mengurangi kandungan gula dan sodium. Selanjutnya, ekspansi ke pasar internasional. Produk sambal Indonesia semakin diminati di pasar internasional, sehingga Ulek.id memiliki kondisi untuk melakukan ekspansi. Dan terakhir, berkolaborasi dengan merek lain. Ulek.id dapat bekerja sama dengan merek makanan atau minuman lain untuk menciptakan produk produk baru yang unik. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat. Pasar sambal di Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya merek lokal maupun internasional yang menawarkan produk serupa dengan varian rasa yang lebih beraneka ragam. Selanjutnya munculnya produk substitusi.
Produk baru dengan konsep yang mirip atau lebih inovatif dapat mengancam posisi ulek.id. Oleh karena itu, ulek.id harus terus melakukan inovasi pada produk sambalnya. Selanjutnya, perubahan preferensi konsumen. Perubahan tren kuliner di masyarakat dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk sambal. Dan yang terakhir ada regulasi pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah terkait pangan juga dapat berdampak pada produksi dan pemasaran produk ulek. Selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas dari olahan sambal B ulek. Ini merupakan BMC dari ulek, dari produk ulek ini. Yang pertama ada key partners. Terdapat supplier bahan baku yang baik sehingga mendapatkan bahan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya distributor yang membantu mendistribusikan produk ke berbagai wilayah. Dan terakhir influencer untuk meningkatkan brand awareness dan promosi produk. Selanjutnya ada key activities, produksi pembuatan sambal, produksi pembuatan sambal dari bahan baku hingga produk siap jual. Selanjutnya pemasaran produk melalui berbagai saluran khususnya di media sosial. Dan terakhir distribusi produk ke berbagai channel penjualan. Selanjutnya ada key research. Yang pertama ada resep rahasia sambal yang unik dan lezat, merek yang kuat dan mudah diingat, jaringan distribusi melalui kemitraan dengan distributor dan retail, dan terakhir tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dalam produksi dan pemasaran. Selanjutnya ada value proposition. Pertama ada rasa otentik menciptakan cita rasa sambal yang khas dan menggugah selera, praktis dengan produk siap saji yang mudah digunakan dan disimpan, variasi dengan berbagai pilihan rasa sambal untuk memenuhi selera yang berbeda, dan yang terakhir kualitas bahan baku yang digunakan berkualitas dan proses produksi yang higienis. Selanjutnya ada partner relationship. Pertama, media sosial dengan berinteraksi langsung kepada pelanggan melalui platform seperti Instagram dan Facebook. Layanan pelanggan dengan menyediakan layanan yang responsif untuk menjawab pertanyaan dan keluhan para konsumen. Dan yang terakhir, program loyalitas dengan memberikan reward kepada pelanggan setia. Selanjutnya ada channel. Pertama, e-commerce dengan melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan website resmi. Kemudian berkolaborasi dengan marketplace lokal dan nasional. Kemudian dengan retail modern, dengan menjual di supermarket dan minimarket. Dan yang terakhir, pada restoran dan warung makan dengan menjadi supplier sambal untuk bisnis kuliner. Selanjutnya ada customer segment. Pertama, ibu rumah tangga yang sedang mencari produk praktis dan lezat untuk keluarga. Kemudian pekerja kantoran yang membutuhkan makanan siap saji yang cepat dan nikmat untuk dibawa bekal. Kemudian ada kaum muda yang menyukai makanan pedas dan unik. Dan terakhir, restoran atau warung makan yang membutuhkan sambal berkualitas untuk menambah variasi menu. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, penjualan produk sebagai pendapatan utama produk sambal ulek.id yang dilakukan secara langsung kepada konsumen dan bisnis. Selanjutnya, bekerja sama dengan restoran untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan produk kepada restoran tersebut. Dan yang terakhir ada cost structure. Yang pertama, biaya produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi. Kemudian biaya pemasaran seperti biaya iklan, promosi, dan event. Selanjutnya ada biaya distribusi seperti biaya pengiriman dan penyimpanan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.